Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Walad, mahasiswa dari kelas MJ 604, program studi manajemen PJJ S1. Pada mata kuliah perilaku organisasi kali ini, saya akan membawakan sebuah analisis fenomena quitting di dunia kerja, di mana ini merupakan jawaban pada soal ujian tengah semester genap tahun 2024-2025. Baik, langsung saja. Untuk soal nomor satu, fenomena quitting, apa faktor penyebab yang menjadikan fenomena quitting bisa terjadi? Dan jawabannya, fenomena quitting bisa terjadi dalam organisasi usaha saat ini dikarenakan karena beberapa faktor, yaitu satu, sifat individu Gen Z saat ini yang sangat menghargai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Mereka tidak ingin pekerjaan mengorbankan waktu mereka untuk keluarga, teman, dan hobi. Yang kedua, kemampuan individu yang berbeda-beda berdasarkan kapasitas mental maupun fisik untuk mengerjakan sesuatu, sehingga kesadaran akan pentingnya kesehatan mental semakin meningkat. Gen Z lebih memilih untuk menjaga kesehatan mental mereka daripada terus-menerus stres karena pekerjaan. Lalu yang ketiga, ada budaya organisasi yang cenderung berjalan negatif, sehingga banyak dari mereka merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka, baik karena lingkungan kerja yang tidak mendukung, kurangnya peluang pengembangan diri, atau gaji yang tidak sesuai. Berikutnya, untuk soal nomor dua, apa struktur organisasi yang tepat dalam mengatasi fenomena ini, terutama terkait kerja hybrid dan karyawan generasi karyawan generasi Gen Z? Yaitu, untuk struktur yang cocok adalah pendekatan struktur tim yang merupakan cara bagi manajer untuk mendelegasikan wewenang dan memberikan tanggung jawab pada pekerja tingkat yang lebih bawah sehingga menjadi lebih fleksibel dan responsif dalam lingkungan global yang penuh persaingan. Struktur tim menggunakan kerjasama tim dalam sebuah organisasi, yaitu tim lintas fungsi atau cross function team dan tim permanen atau permanen team. Tim lintas fungsi terdiri atas para pegawai dari beragam departemen fungsional yang harus bertemu sebagai tim dan menyelesaikan permasalahan bersama. Sedangkan tim permanen adalah kelompok pegawai yang diatur dengan cara yang serupa dengan departemen formal. Berikutnya, untuk soal nomor tiga, berikut adalah contoh kasus dari perusahaan yang berhasil menangani fenomena quitting, yaitu Apiary. Perusahaan startup ini bergerak di bidang teknologi aquaculture pertama di Indonesia yang menyediakan fasilitas pembelian pakan, penjualan ikan hasil budidaya melalui sistem lelang, hingga pengajuan pendanaan melalui aplikasi Fisheryku. Fishery telah mengumumkan bahwa mereka telah menerapkan sistem kerja work from anywhere atau WFA secara permanen pada pertengahan tahun 2021 lalu. Para pekerja dapat bekerja dari mana saja dan memiliki kebebasan untuk memilih jam kerja, namun diharapkan bisa responsif pada jam kerja untuk menghindari adanya miskomunikasi. Melalui kebijakan work from anywhere di Fishery, perusahaan ini telah merekrut sekitar 700 Fisheryan dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia sejak tahun 2021. Lalu untuk soal nomor 4, apa rekomendasi strategi yang cocok untuk menangani masalah quitting? Yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Pastikan lingkungan kerja mendukung keseimbangan hidup dan kerja. Berikan fleksibilitas dalam jam kerja dan kesempatan untuk bekerja dari rumah jika memungkinkan. Lalu yang kedua, meningkatkan kepuasan kerja. Berikan penghargaan yang sesuai dan peluang pengembangan diri bagi karyawan. Ini bisa berupa pelatihan, promosi, atau insentif lainnya. Lalu yang ketiga,
Mendukung kesehatan mental, sediakan fasilitas dan program yang mendukung kesehatan mental karyawan seperti konseling, cuti kesehatan mental, dan kegiatan relaksasi. Dan yang terakhir, komunikasi yang terbuka. Dorong komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan, dengarkan keluhan dan saran mereka, serta berikan umpan balik yang konstruktif. Baik, mungkin itu saja pemaparan jawaban soal ujian tengah semester genap tahun 2004, 2024, 2025 pada mata kuliah organisasi behavior, organizational behavior, dan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.